Nih, sampun, monggo Bu. Oh, sudah. Oke. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Sudah diri Pak G. direkod, Pak Irwan? Sudah direkam ya? Sudah ini Pak. G. Baik ya Bu, namanya Bu Risalatul Risalatul Muawanah. Risalatul Muawanah. Pak panggilannya Risa. Bu Risa. Mengajar di mana Bu Risa? Saya ngajar di MI Keputon Pak. Asal saya dari Batang, Jawa Tengah. Jadi ngajar di MI wilayah Jawa Tengah, Batang. Oh, masih di Jawa Tengah ya? Di Jawa baik Tengah. Ya. Nggih. Di tingkat MI ya, Madrasah Ibtidaiyah. MI. Baik Bu Risa ya. Tentu menjadi guru profesional tentu memang dambaan setiap guru ya. Tentu banyak langkah-langkah dan juga banyak juga tantangannya. Ujian juga banyak. Betul Pak. Salah satu bentuk ujiannya adalah PPG ini, kompre ini. Ya, mudah-mudahan sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih Pak. Kira-kira sebelum turun ke dunia pengajaran, tentu ada persiapan-persiapan. Kira-kira bentuk persiapannya kayak apa tuh Bu Risa? Sebelum turun ke lapangan mengajar di sekolah. Oh iya Pak. Persiapan yang harus dilaksanakan ketika kita akan melaksanakan proses pembelajaran, yang pasti kita harus menyusun adanya rancangan pembelajaran Pak. Nah, dalam menyusun rancangan pembelajaran itu, kita nanti akan menggambarkan apa saja yang akan kita terapkan, apa saja yang akan kita lakukan, dan hal apa saja yang akan kita ajarkan kepada anak, sampai pada nanti kita analisis berdasarkan hasil evaluasi dari pembelajaran itu sendiri, Pak. Baik ya. Semua persiapan-persiapan itu tertuang dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, Pak. Ya, dalam bentuk RPP. Berarti di RPP sudah ada unsur-unsur yang harus ada. Kira-kira unsur-unsur yang harus ada di RPP, gambaran kayak apa tuh, Bu Risa ya? Iya Pak. Dalam RPP yang pertama kita harus menjabarkan dari kompetensi dasar dari kompetensi inti ke kompetensi dasar, kemudian dari kompetensi dasar kita turunkan ke indikator pencapaian kompetensi. Dalam penentuan indikator pencapaian kompetensi perlu juga kita melihat berdasarkan kata kerja operasional yang sifatnya hot, yaitu dimulai dari kognitif level C4 ke atas, Pak. Jadi ke 4, 5, dan 6. Setelah itu, dari adanya indikator capaian kompetensi, nanti akan kita turunkan lagi pada bentuk tujuan pembelajaran. Nah, pada tujuan pembelajaran inilah nanti akan diturunkan pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran sampai nanti akan disesuaikan, disinkronkan dengan evaluasi pembelajaran yang akan disesuaikan dengan adanya tujuan pembelajaran. Ngoten, Pak. Tentu dalam RPP juga tergambar di situ media apa yang akan dipakai. Iya. Kalau Bu Risa kemarin di RPP-nya media apa saja yang ditawarkan? Yang saya tawarkan di dalam RPP saya ada 2 media pembelajaran, Pak. Karena di sini sudah dituntut untuk TPACK ngoten nggih. Jadi saya belajar Pak, belajar. Di sini di PPG ini alhamdulillah mendapat kesempatan untuk belajar banyak hal. Di sini saya belajar membuat video pembelajaran ataupun slide PowerPoint yang mana di slide PowerPoint itu akan digambarkan materi-materi apa saja yang nanti diharapkan setelah anak melihat pada tayangan slide PowerPoint itu, mereka akan lebih tertarik dan lebih bisa memahami materi yang diajarkan. Begitu, Pak. Ya, baik Bu Risa. Tentu semua media yang kita siapkan tentu ada kelebihan, ada kekurangannya. Kira-kira media yang Bu Risa buat yang bersifat Islam tuntunan
tuntutan pembelajaran abad 21 yang berbasis teknologi, kira-kira ada kekurangannya nggak ya? Yang namanya media tentu ada kekurangannya, Pak. Terutama kalau kita lihat dari proses pembuatan, bagi saya sendiri ini khususnya karena masih baru belajar untuk pembuatan video, ngoten nggih, Pak. Tentu saja saya masih memerlukan banyak waktu untuk bisa membuat video pembelajaran yang diharapkan. Kemudian dari slide PowerPoint, di situ kita lebih menuangkan hanya pada materi-materi yang inti saja, karena tentu saja tidak bisa kita lepas dari metode ceramah, ngoten Pak. Meskipun sudah ada media pembelajaran yang kita sajikan, peran guru adanya metode ceramah itu tetap disertakan, ngoten Pak, untuk memahamkan anak. Ya, pendekatan konvensional, baik media konvensional, suatu saat bisa dibutuhkan karena umpamanya media berbasis teknologi sudah selesai, medianya sudah siap dipakai, tahu-tahu listrik mati. Nah, itu kan kendala ya. Kendala, Nah, kita betul. juga di kampus sering seperti itu. Sudah capek-capek bikin media, tahu-tahu tidak ada sarana yang mendukung. Iya, Nah, itu betul, kan Pak. kendala, tantangan yang perlu ada jalan solusinya ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan ada jalan solusi. Umpamanya sekolah harus menyiapkan insert, Iya. supaya atau semacam sekolah harus punya wifi, Betul, Pak. sehingga guru mudah mendapatkan sarana. Kan itu kendala. Rata-rata sekolah atau perguruan tinggi juga merasakan kendala demikian, sarana dan prasarana. Baik Bu Rida ya, Bu Risa ya, Pak. Bu Risa ya, namanya hampir sama. Iya, belakangnya Terakhir beda. kita minta Bu Risa untuk menggambarkan praktek mengajar salah satu materi yang masih ingat ya. Iya, Pak. Ada unsur pembukaannya, ada unsur penyampaian materi, ada unsur penutupnya. Cepat, dalam waktu yang seringkas-ringkasnya. Silakan Bu Risa. Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Yes. Nah, alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama, belajar tentang Al-Quran hadis dengan materi hukum mim sukun. Sebelum kita mulai belajar anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Selanjutnya anak-anak, apakah hari ini anak-anak ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang hukum mim sukun, Bu Guru punya sedikit motivasi untuk anak-anak tentang adanya keutamaan membaca Al-Quran. Nah, bagaimana keutamaan membaca Al-Quran anak-anak? Yang pertama, ketika anak-anak membaca Al-Quran akan mendapat pahala. Yang kedua apa? Apalagi jika anak-anak bisa menghafal. Jika anak-anak bisa menghafal Al-Quran, maka insya Allah nanti di akhirat akan bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya di surga. Amin. Nah, dengan adanya hal demikian, mari anak-anak kita harus bersemangat dan harus terus belajar membaca Al-Quran dengan cara yang benar. Nah, caranya bagaimana? Pada hari ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid, yaitu hukum mim sukun. Nah, anak-anak, adakah yang tahu tentang hukum bacaan mim sukun itu apa? Belum tahu. Baik, jika belum tahu, mari kita belajar bersama.
Pada dasarnya, dalam hukum bacaan mim sukun terdapat 3 hukum bacaan. Berapa anak-anak? 3, betul ya. Yang pertama adalah idhar syafawi. Yang kedua, idgham mimi. Yang ketiga, ikhfa syafawi. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang subbab atau bagian bacaan hukum mim sukun tentang idgham mimi. Atau dengan istilah lain adalah idgham mislain. Nah, idgham mimi itu apa anak-anak? Oh, belum tahu. Baik, mari kita lihat bersama. Idgham mimi, dikatakan idgham mimi itu kenapa? Karena jika dalam suatu bacaan ayat Al-Quran terdapat dalam satu atau 2 kata ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi hurufnya itu kembar. Kalau ada yang anak-anak bilang, oh hurufnya mim itu sama, berarti kembar. Jika ada huruf mim sukun bertemu dengan mim, maka disebut idgham mimi. Lalu, bagaimana contoh bacaannya? Adakah yang bisa anak-anak? Belum bisa ya. Coba, kalau belum bisa, anak-anak buka dulu juz amanya. Anak-anak bisa melihat contoh bacaan idgham mimi. Nah, anak-anak bisa menemukan dalam surat Al-Quraisy anak-anak. Dalam surat Al-Quraisy pada ayat yang keempat kita dapatkan bacaan idgham mimi. Dalam kata apa? Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ad'amahum min ju'. Nah, dilanjutkan. Wa amanahum min khauf. Nah, itulah contoh bacaan idgham mimi, yakni cara membacanya dengung. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah tahu tentang cara membaca dan contoh bacaan idgham mimi? Sudah, alhamdulillah. Sekarang anak-anak lanjut untuk berdiskusi. Silakan setiap kelompok nanti menunjuk salah satu ketua kelompok untuk selanjutnya dipresentasikan hasil diskusinya. Nah, diskusinya tentang apa? Mencari contoh bacaan idgham mimi dalam Al-Qur'an ataupun juz amma pada juz 30. Silakan dikerjakan anak-anak. Nah, sudah selesai anak-anak? Terima kasih. Silakan salah satu anak-anak untuk membacakan hasil presentasinya berdasarkan diskusi tadi. Baik, dari kelompok pertama, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ad'amahum min ju'. Iya, bagus anak-anak sudah menemukan bacaan idgham mimi pada surat Al-Quraisy ayat 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Alhamdulillah. Untuk kelompok yang lain bisa mengikuti. Nah, anak-anak, kira-kira adakah yang belum difahami dari penjelasan Bu Guru tadi? Atau ada yang masih perlu ditanyakan? Cukup. Alhamdulillah. Baik anak-anak, pada pelajaran yang tadi tentang pembahasan idgham mimi, harapannya adalah kita bisa menerapkan hukum bacaan idgham mimi ketika kita membaca Al-Qur'an sehari-hari sehingga bacaan kita benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Mari kita simpulkan bersama-sama tentang apa itu idgham mimi. Yuk anak-anak bersama-sama menyimpulkan tentang bacaan idgham mimi. Apa tadi definisinya? Idgham mimi adalah jika suatu kata terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Bacanya adalah dengung. Contohnya wa amanahum min khauf. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah bisa menyimak. Hebat, luar biasa. Tetap semangat untuk meningkatkan pembelajaran, untuk meningkatkan kemampuan
dan selalu anak-anak rajin dalam membaca Al-Quran, diperbaiki bacaannya sehingga menjadi fasih sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dalam Al-Quran. Demikian anak-anak untuk pertemuan yang akan datang. Anak-anak pelajari untuk contoh izhar syafawi beserta definisinya. Jangan lupa untuk belajar ya anak-anak dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Risa, alhamdulillah sudah selesai di penghujung untuk Bu Risa ya. Dan masih ada satu lagi setelah ini. Cukup itu dulu Bu Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita tunggu Bu warahmatullahi Siti. wabarakatuh. Ya, Kita Bu. tunggu Bu Siti. Nggih, Pak, siap. Saya list. Silakan diselesaikan recordingnya Pak Irwan. Iya Pak. Oke. Terus Bu Risa sinyalnya juga kurang bagus kayaknya. Ya mungkin karena agak mendung Sinyalnya suasananya. kurang bagus juga. Suasananya di Nah, sini Bapak agak teruslah. mendung. Silakan Ibu baca Quran. Iya, Pak. Ayatnya terserah. Terserah aja di tengah-tengah. Ya udah. Ya, bacalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sudah. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Sampun, Pak. Silakan Ibu tulis 2 ayat surat Al-Fatihah. Ayat yang keberapa, Pak? Ayat pertama dan kedua. Nggih. Dua. Kan WC. Tujuan sampai balik pulang. Tengok dulu suami. 7 angka 7. Oh, B anak semua kelas tamu mana? Enak. Salam. Banyak. Tadi beda.
Tak dapat. Sampun Bapak. Kata sedikit. Ya, bagus. Dah. Nggih. Tulisannya udah bagus. Tapi ra-nya saya lihat ra-nya ra duduk kayaknya. Oh, masih keliru nggih, Pak. Nggih. Nah, lihat hurufnya kaki. Ya. Oke deh, Babang. Sekarang coba Ibu ngajar 7 menit. Silakan. Nggih, Pak. Silakan Ibu ngajar dari awal sampai akhir 7 menit saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis yang akan membahas tentang hukum mim sukun. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Bagaimana? Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Alhamdulillah masuk semua. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, apakah ada yang tahu tentang keutamaan membaca Al-Quran? Nah, sebelum anak-anak belajar, mari kita lihat apa saja keutamaan belajar membaca Al-Quran. Salah satunya, yang pertama, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bagi anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran akan dapat memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya di surga nanti. Amin. Nah, maka dari itu anak-anak harus senantiasa bersemangat dalam membaca Al-Quran. Baik anak-anak, kita mulai materi pelajaran hari ini tentang bacaan hukum mim sukun. Ibu lihatkan share screen dulu sebentar. Nah, anak-anak kita lihat bersama bahwasanya dalam Al-Quran Hadis, ya, dalam membaca Al-Quran, kita harus melihat kaidah ataupun tata cara membaca agar sesuai dengan kaidah yang benar. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan Bu Guru jelaskan adalah tentang hukum bacaan mim sukun. Apa anak-anak? Hukum bacaan mim sukun. Nah, anak-anak dapat melihat pada bagian ini bahwa pembagian hukum mim sukun ada berapa anak-anak? 3. Baik, pintar ya. Ada 3. Yang pertama apa? Ikhfa syafawi. Yang kedua, idgham mislan atau idgham mimi. Yang ketiga, izhar syafawi. Nah, yang akan Bu Guru jelaskan di sini adalah pada bagian yang kedua tentang idgham mislan. Apakah anak-anak ada yang sudah mengerti tentang idgham mislan? Belum? Baik, mari jika belum mengerti, kita akan belajar tentang apa itu idgham mislan. Nah, dalam salat anak-anak bisa perhatikan idgham mislan atau idgham mimi merupakan hukum bacaan yang ada dalam Al-Quran, hukum bacaan mim sukun jika terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maka disebut dengan apa? Bacaan idgham mimi.
Lalu membacanya bagaimana? Nah, membacanya harus apa anak-anak? Dengung ya. Kemudian di sini ada beberapa contoh yang bisa anak-anak perhatikan. Nah, tadi idgham mimi adalah ya, jika terdapat ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Di sini Bu Guru tampilkan contoh bacaan. Bu Guru contohkan dulu ya anak-anak, nanti ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amanahum min khawf. Nah, kemudian yang kedua, alladzi at'amahum min ju'. Nah, itulah contoh bacaan idgham mimi. Yakni ketika ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, alhamdulillah. Baik anak-anak, jika anak-anak sudah mengerti tentang definisi idgham mim sukun dan juga contoh bacaannya, mari kita berdiskusi. Nah, dalam diskusi nanti anak-anak coba anak-anak cari bacaan idgham mimi yang ada dalam Al-Quran, terutama pada juz amma, juz 30, nanti anak-anak bisa berdiskusi untuk mendapatkan contoh-contoh hukum bacaan idgham mimi. Jika nanti anak-anak sudah selesai bekerja sama dalam diskusi kelompok, nanti dipresentasikan oleh salah satu diwakili oleh ketua kelompoknya. Baik, silakan anak-anak diskusi, Bu Guru beri waktu. Cukup ya? Cukup. Ya, Udah cukup. cukup. Iya, Pak. Ya. Saya kira sudah bagus itu. Ngajar sudah, baca Quran sudah. Ya, Dan Pak. nanti diperkuat saja ketika ibu-ibu ngajar karena sudah jadi guru profesional. Iya. Dilengkapi aja kemampuannya ya dengan kemampuan untuk mentransfer value ya. Iya, Pak. Karena mengajar itu bukan transfer knowledge saja. Iya. Nah, ini kan banyak knowledge-nya yang Bu ajarkan. Oh iya, Pak. Nah, tapi ada value-nya. Misalkan alladzi at'amahum min ju' itu ya. Iya. Kalau knowledge-nya tentu sebatas idgham mimi saja. Iya. Tapi tentu ada yang lebih dari itu, kontennya juga perlu diajarkan ya. Iya, Pak. Nah, Iya. itu penting diajarkan ke anak wa amanahum min khauf. Apa yang ingin Allah sampaikan dalam surat yang jadi contoh dalam ilmu tajwid ini. Karena ilmu tajwid itu alat ya, bukan tujuan, alat untuk membaca Al-Quran. Sementara ada yang jauh lebih dari itu untuk yang diajarkan ke anak-anak. Iya, Pak. Oke ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Mudah-mudahan jalannya nanti lancar untuk bisa lulus sertifikatnya. Amin, amin, Pak. Terima kasih doanya, Pak. Cukup ya. Ya, Pak. Matur nuwun. Terima kasih banyak, Pak Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.